بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Prinsip yang kedua, al-asl yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Lamma faragha al-musannifu qaddasallahu ruhahu minal aslil awwal wa syarahahu wa basatahu syara'a fi dzikril asli tsani min usulid din. Setelah musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala selesai dari menyebutkan asal yang pertama, beliau menjelaskan, beliau jabarkan, maka beliau pun memulai di dalam penyebutan prinsip yang kedua, min usuliddin, dari usul agama ini. Alladzi la yanbani illa 'alaiha, yang mana agama ini tidaklah dibangun melainkan di atas prinsip itu tadi. Wa huwa ma'rifatu dinil Islam bil adillah minal kitabi was sunnah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wad-din, agama adalah at-ta'ah wa tauhid wa jami'u ma yata'abbadu bihi. Ad-din adalah ketaatan serta tauhid serta segala sesuatu yang seseorang beribadah dengannya. Jadi seluruh jenis ibadah adalah bagian dari agama. Seluruh bentuk ketaatan kepada Allah bagian dari agama. Qauluhu bil adillah, adapun pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bil adillah, tanbihun ala annahu la yasugu at-taqlidu fi dzalik. Ini terdapat tanbih bahwasannya dalam agama Islam tidak diperbolehkan taklid. Fayasiru rajulu imma'ah, sehingga seseorang menjadi pembebek. Imma'ah itu artinya pembebek. Balla budda ayyakuna ma'ahu adilla min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala ma khalaqalah, ala ma khuliqalah. Bahkan harus bagi seseorang itu memiliki dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah terhadap apa yang dia diciptakan dengannya. Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Maka dalam ibadah ini kita harus punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Liyakuna ala nurin wa burhanin wa basiratin min dinihi, supaya dia di atas cahaya, di atas burhan, di atas basirah terhadap agamanya tadi. Fa inna man lam yakun ala haqiqatin min dinihi fa innahu yukhsha alaihi fi hayatihi, dikarenakan seseorang yang tidak berada di atas hakikat agama Islam, maka dikhawatirkan dia akan binasa pada masa kehidupannya ini tadi. Wa ba'da mamatihi, juga dikhawatirkan nanti dia akan binasa setelah kematian. Orang kalau tidak berada di atas hakikat agama Islam, hakikat agama Islam adalah prinsip yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, nanti khawatir dia di masa hidup akan terkena fitnah, diombang-ambing oleh fitnah dan cobaan ujian dunia ini tadi, baik fitnah dunia ataupun fitnah syahwat dan syubhat. Demikian juga dikhawatirkan dia akan binasa setelah kematian. Inda su'alil malakain, ketika berjumpa dengan kedua malaikat. Idza sa'alahu fil qabri, tatkala dia ditanya oleh malaikat di alam kubur. Ayyasila lahu syak fayujib bil jawab sayyi. Ketika malaikat bertanya kepada dia di alam kubur, yaitu keraguan, maka akan bersambung dengan dia, akan sampai kepada dia, sehingga dia pun menjawab dengan jawaban yang buruk. Orang kalau taklid, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur.
Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala punya kitab namanya Al-Jami'us Sahih. Syekh menyebutkan bab zamut taklid, tercelanya taklid. Dan Syekh rahimahullah membawakan dalil tentang kisah hadis dari sahabat Al-Bara' Ibnu Azib tentang orang yang ditanya di alam kubur. Orang tersebut tidak bisa jawab. Dia cuma bisa mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar orang-orang ngomong seperti ini, aku ikutin saja. Sehingga dia mengatakan ha 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 la adri. Wa yaqul ha ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar orang-orang ngomong seperti ini, aku pun mengikutinya. Menunjukkan dia apa? Taklid ya ikhwan. Orang yang membangun prinsip agama dengan taklid, tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, cuman membebek, namanya imma'ah, nanti dampaknya dia akan menjawab seperti jawaban ini, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Bi khilafi man ya'rif adillata dinihi minal kitabi was sunnah. Berbeda dengan orang yang tahu dalil agama dia, baik berupa Al-Quran ataupun Sunnah. Wa kana 'alal qawli tsabiti fid dunya. Maka ketika di dunia dia berada pada prinsip ucapan yang kokoh. Fa innahu hariyun bi ayyaqul 'inda su'alil malakain. Maka sangat pantas ketika dia nanti ditanya malaikat, dia akan menjawab Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna min asbabits tsabat 'inda su'al ma'rifatud din bil hujaj minal kitabi was sunnah wal amalu bihi. Dikarenakan termasuk sebab ketegaran ketika ditanya oleh malaikat, yaitu mengenali agama dengan hujah-hujahnya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta pengamalan terhadap ilmunya tadi. Nah ini ya ikhwan, poin penting juga ya bagi kita semua. Apa fungsinya kita belajar? Untuk beramal. Samaronya apa? Antum bisa menjawab soal al-malakain, bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat di alam kubur karena antum punya ilmu. Tapi kalau antum tidak punya ilmu, apa yang antum bisa jawabkan? Antum akan mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ha ha la adri. Aku dengar orang-orang mengatakan seperti ini, aku pun mengikutinya. Aku tidak tahu. Nah, ini orang-orang yang membangun prinsip dulu di dunia di atas taklid. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal.